Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang saya hormati, sejak tadi maghrib kita sudah memasuki tanggal 19 bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Apa maknanya? Sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lebih kurang 10 atau 11 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang dikatakan oleh Nabi sebagai syahrun azimun mubarak, bulan yang mulia, bulan yang agung, dan bulan yang penuh dengan barakah. Bagi yang akan memulai puasa nanti hari Rabu tanggal 18, itu berarti 9 hari lagi, 10 hari lagi. Dan bagi yang akan memulai puasa di tanggal 19 hari Kamis, berarti Ramadan tinggal 11 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesehatan yang baik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah akan selalu menyertai kita dengan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat menikmati bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan kedatangan bulan Ramadan ini, maka banyak para ulama kita mengatakan bahwa aroma dari Ramadan itu sebenarnya sudah tercium bagi orang-orang yang beriman sejak dari bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian bulan Ramadan. Sehingga salah seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, dia pernah mengutip ucapan dari seorang ulama juga namanya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, berasal dari Baluchistan. Dia mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen apa yang kita tanam dan apa yang kita siram di 2 bulan sebelumnya. Dia mengatakan syahrul Rajab syahrun lizar'i wa Sya'ban syahrus saqi lizar'i wa syahru Ramadan syahru hisad lizar'i. Bulan Ramadan, bulan Rajab menanam, Sya'ban menyiram, dan bulan Ramadan
memanen. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa yang kita lantunkan sejak Rajab akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sepantasnya lah bagi kita sebagai umat yang beriman, kita sambut bulan suci itu dengan penuh sukacita. Rasulullah bahkan telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyongsong kedatangan bulan Ramadan itu. Sejak dari bulan Rajab, beliau selalu memperbanyak doa sewaktu memasuki dan berada di bulan Rajab dan Sya'ban, dengan doa yang sudah kita kenal, yang banyak dibaca oleh para imam, para khatib dan para da'i kita, yaitu yang terkenal dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Allahumma Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ahmad, ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Nah, doa ini pun bisa kita perbanyak menjelang bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita, karena usia manusia ini tidak ada yang tahu. Banyak orang yang sehari sebelum Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para ulama mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah jendela dari bulan Ramadan. Kenapa dinamai bulan Sya'ban? Sya'ban itu artinya adalah tampak atau muncul ke permukaan. Itu dari sisi bahasa. Kenapa? Karena Sya'ban itu adalah bulan yang muncul di antara dua bulan suci, yaitu Rajab dan Sya'ban. Rajab dan Ramadan, di tengah-tengahnya bulan Sya'ban. Para ahli bahasa juga mengatakan bahwa Sya'ban itu juga bisa berarti keluar, khuruj, bercerai-berai atau berpencar dalam rangka mencari persiapan dan perbekalan menghadapi kedatangan bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, dari salat 5 waktu ke salat 5 waktu yang lain, maksudnya tentu dari hari ke hari, karena setiap hari kan kita salat 5 waktu, dan dari Jumat ke Jumat yang lain, maksudnya dari satu minggu ke minggu yang lain, dan dari Ramadan ke Ramadan adalah sebagai kafarah. Kafarah itu artinya penebus dosa selama dalam rentang waktu tersebut seseorang dapat menjauhi dosa-dosa besar. Jadi antara 5 waktu ke 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar seperti yang kita kenal adalah membunuh, berzina, pukul badan. Itu ada 7 dosa besar yang barangkali mungkin sudah dijelaskan oleh para ustaz-ustaz kita yang lain. Kemudian tradisi Nabi ketika bulan Sya'ban berakhir, ya, beliau sambut kedatangannya dengan penuh sukacita, seraya menginformasikan kepada para sahabatnya, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam sebuah hadis, dengan ungkapan beliau mengatakan, atakum Ramadan sayyidus syuhur famarhaban wa ahlan
jaa syahrus siyami bil barakati fa akrim bihi zairin huwa atin. Artinya, telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu dari segala bulan yang 12 itu. Maka kata Nabi, ucapkanlah selamat datang kepadanya. Ibarat tamu yang akan datang, Nabi menganjurkan kita untuk mengucapkan selamat datang kepada bulan Ramadan itu. Makanya nanti di akhir bulan Sya'ban akan sering kita dengar ungkapan-ungkapan ahlan wa sahlan bi Ramadan, marhaban bi Ramadan. Telah datang bulan puasa yang membawa segala rupa keberkahan. Maka kata Nabi, alangkah mulianya tamu agung yang datang itu. Sementara itu, kita lihat juga para sahabat Nabi dengan penuh pengharapan memohon kepada Allah agar bisa memasuki Ramadan dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Jadi tidak lepas daripada doa. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika melihat bulan sabit tanggal 1 Ramadan, beliau selalu berdoa dengan mengatakan apa? Apa doanya Ali bin Abi Thalib? Allahumma adkhilhu alaina bis salamati wal asqam wal faraghi minal ashghal wa raddina fihi bil yasiri minan naumi. Nah, ini doa dari khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kita terjemahkan doa beliau ini. Beliau mengatakan, ya Allah, masukkanlah bulan yang mulia itu kepada kami dengan aman dari gangguan penyakit, kelapangan dari berbagai kesibukan-kesibukan duniawi, dan berikanlah kepada kami kerelaan atau kepuasan untuk tidak banyak tidur di dalam bulan Ramadan. Nah, ini persiapan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dia berdoa, ya Allah, sehatkan badan kami, bantu kami supaya tidak banyak tidur, mensedikitkan tidur di bulan yang mulia itu, yaitu dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya, Imam Yahya bin Abi Katsir At-Tai, beliau adalah tabi'in, imam hadis terbaik di zamannya, wafat tahun 132 Hijriah. Beliau mengatakan, tidak ada satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman melebihi nikmatnya bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi kata beliau, nikmat bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah nikmat puncak, klimaks daripada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian beliau berdoa, Imam Yahya bin Abi Katsir ini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah usiaku pada bulan Ramadan dan selamatkanlah aku ke bulan Ramadan itu, dan mohon terimalah segala amal yang aku kerjakan di bulan Ramadan yang penuh barakah itu. Nah, inilah keadaan sahabat Nabi ketika menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita sambil optimis berdoa kepada Allah supaya mereka sukses di dalam bulan Ramadan itu, memanfaatkannya secara maksimal. Para ahlul ilmi ya, dan ulama seperti Imam Ibnu Qudamah. Nah, beliau adalah seorang ulama yang wafat tahun 620 Hijriah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wafat tahun 751 Hijriah. Imam As-Subki wafat tahun 771 Hijriah.
Imam Ibnu Rajab Hambali wafat tahun 895 Hijriah, dan Syekh Fauzan Ali Fauzan, ulama terkemuka di abad ini berasal dari Saudi Arabia, berpendapat, mereka semua mengatakan boleh hukumnya menyampaikan ucapan tahniah selamat Ramadan dengan ungkapan-ungkapan selamat menunaikan ibadah puasa dan lain-lain sebagainya. Begitu juga boleh mengadakan acara atau kegiatan serupa dalam rangka menyemarakkan penyambutan bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada komunitas muslim pengajian yang mengadakan acara khusus untuk menyambut bulan Ramadan, mereka ulama-ulama dikatakan boleh. Boleh, hukumnya mubah. Boleh menyambut bulan Ramadan itu dengan acara-acara yang kita siapkan untuk sebagai menyambut bulan Ramadan itu. Apa dasarnya? Apa dasarnya boleh mengucapkan selamat menempuh bulan suci Ramadan? Adalah fatwa dari ahlul ilmi berdasarkan surat Yunus ayat 18, di mana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Itulah dasarnya ulama-ulama yang membolehkan ucapan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Allah mengatakan, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka semuanya bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ada juga yang berpendapat tidak boleh mengucapkan selamat-selamat seperti itu. Padahal para sahabat dan ulama-ulama yang kita sebutkan tadi dengan sukacita, dengan ungkapan-ungkapan yang baik, mereka menyambut bulan suci Ramadan itu. Jadi tidak apa. Tuh kalau kita lihat juga di antara kepala-kepala negara Islam juga, seperti umpamanya Raja Saudi Arabia itu setiap menyambut bulan suci Ramadan, dia mengirimkan telegram kepada kepala-kepala negara yang mayoritas muslim penduduknya, mengucapkan selamat. Marhaban ya Ramadan, selamat memasuki bulan suci Ramadan, sembari berharap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beragam tradisi para ulama salafus salih dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Di antara mereka ada yang membuat dan melantunkan syair khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Sebagai contoh umpamanya, mereka mengatakan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, jud lana bil ghufran. Berikanlah kepada kami kemurahan dengan meraih pengampunan dalam bulan suci yang mulia itu. Ada lagi di antara para ulama itu yang melantunkan syair, mengucapkan puisi dengan mengatakan begini, Ramadan aqbil, Ramadan aqbala, marhaban biqudumihi, tuba liman fihi yafuzu wa yarghabu, Ramadan madrasatul hidayati wat tuqa wal makramati wa kullu khairin yutlabu. Ini ungkapan syair dari para ulama-ulama. Artinya apa? Selamat datang bulan Ramadan. Ramadan telah tiba. Ucapkanlah selamat datang kepadanya. Maka berbahagialah orang yang meraih kemenangan dan mempunyai semangat yang kuat di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah merupakan madrasah petunjuk, ketakwaan, kemuliaan, dan madrasah segala kebaikan yang bisa dicari dan diusahakan di dalam bulan suci itu. Kita kaum muslimin sangat dianjurkan berdoa,
ketika menyaksikan atau mendengar tampaknya hilal Ramadan di akhir Sya'ban itu. Ada petunjuk dari Nabi ketika seseorang menyaksikan hilal awal Ramadan. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad, Ibnu Sunni dan Ad-Darimi, yang kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. An Talhah bin Ubaidillah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilal qala Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilala rushdin wa khairin. Dari Talhah bin Ubaidillah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal atau bulan baru Ramadan, beliau berdoa, "Ya Allah, terangilah kami lewat hilal itu dengan rasa aman, rasa iman dan damai serta Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, bulan yang membawa petunjuk dan kebaikan." Nah, hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim, Ahmad, Ibnu Sunni, Ad-Darimi. Adapun hikmah dari untayan doa ini ialah agar setiap muslim merasa tenang dan nyaman dalam beribadah, aman dalam bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal ketika memasuki bulan Ramadan. Seorang ahli hadis, Imam Al-Hakim, berkata, Nabi SAW menengadahkan wajahnya ke arah hilal Ramadan sesaat sebelum membaca doa ini. Tetapi ada saudara-saudara kita di belahan bumi sana yang mereka sekarang tidak dalam keadaan biasa-biasa saja, tidak dalam keadaan senyaman kita yang ada di sini. Kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah akan memberikan kelapangan dan keringanan kepada musibah yang mereka alami. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, maka ada beberapa hal yang perlu rasanya kita perhatikan. Yang pertama, dalam menyambut bulan Ramadan, kita mempersiapkan fisik dan mental kita sebagai realisasi dari hadis imanan wahtisaban. Nabi mengatakan di dalam kaitannya dengan Ramadan, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, dalam rangka imanan dan ihtisaban, maka kita harus memiliki persiapan Ramadan itu, yaitu yang pertama dengan memulai Ramadan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Ramadan itu sebagaimana ibadah-ibadah yang lain perlu niat. Dan dalam niat akhir-akhirnya ujungnya adalah lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadana hadhihi sanadi lillahi ta'ala. Jadi kita berniat ikhlas mencari ridha Allah dalam melaksanakan ibadah puasa, dan kemudian di samping itu bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, yaitu dengan melakukan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Kemudian disiplin waktu, karena kita juga tahu bahwa Ramadan itu adalah mendidik kita untuk berdisiplin terhadap waktu. Tafaqquh fid din. Dalam bulan Ramadan persiapannya juga adalah tafaqquh, memperluas wawasan kita tentang ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Ramadan itu. Jadi tidak ada salahnya dari sekarang kita mulai membuka kembali buku-buku yang berkaitan dengan ibadah puasa. Bagaimana berniat, bagaimana berbuka, bagaimana tarawih, bagaimana makan sahur, bagaimana i'tikaf dan lain sebagainya. Itu ada ilmunya yang dipelajari di dalam fikih. Jadi
saya menganjurkan kita semua untuk kembali menyegarkan ingatan kita terhadap hal-hal yang seperti itu. Karena Ramadan ini hanya sekali setahun datang kepada kita. 29 hari atau 30 hari saja. Dan dalam rangka persiapan fisik itu kita harus menjaga stamina dengan pengaturan waktu dan pola makan yang sehat. Untuk orang yang normal kesehatannya, dia harus melaksanakan puasa wajib ini 1 bulan penuh. Tetapi Allah dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan puasa itu, terhadap orang yang dalam kondisi sakit, Allah memberikan keringanan. Kalau dia benar-benar sakit, tidak mampu berpuasa, Allah memberikan rukhsah namanya. Boleh dia tidak berpuasa ketika dia sakit, tapi dengan ketentuan dia mengganti puasa yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain ketika dia sehat. Nah, bagaimana kalau ada orang sakit permanen, tidak diharap sembuh, bahkan mungkin setiap makin hari makin memburuk kesehatannya. Nah, orang yang semacam ini diberikan keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah, memberi makan kepada fakir-miskin setiap hari atas kewajiban yang ditinggalkannya karena dia mengalami sakit yang tidak diharap sembuhnya. Sebab ada orang yang seperti itu tidak mungkin sembuh. Tapi bagi orang yang diharapkan mungkin sembuh, nah dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti menggantinya di hari yang lain. Itu yang pertama, persiapan pertama. Persiapan yang kedua, mari kita di dalam menghadapi ini menjadi orang yang disebutkan di dalam buku-buku ulama kita dengan istilah talibul khair. Menjadi orang yang gandrung kepada kebaikan. Menjadi pemburu dari kebaikan. Dan di samping itu menahan diri dari perbuatan dosa dan tindak maksiat yang lainnya. Jadi menjadi gandrung, menjadi hobi melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan, dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya ini semua adalah hakikat daripada takwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita baca ayat Al-Baqarah 183 itu, ujung-ujungnya Ramadan itu adalah untuk supaya kita menjadi orang yang muttaqi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa itu juga telah dibebankan dan diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kamu. Tujuannya adalah supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Puasa diperintahkan kepada orang yang beriman. Tetapi di atas orang yang beriman itu ada lagi makam yang lebih tinggi, yaitu muttaqin. Jadi makanya saya sering mengatakan, mari kita jadikan puasa ini menjadi bulan transformasi dari orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Apa bedanya orang yang beriman dengan orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman plus. Dia bukan hanya sekedar beriman, tetapi dia melaksanakan apa yang menjadi tuntutan daripada konsep iman yang dimilikinya. Nah, itulah yang disebut dengan takwa. Yang ketiga, persiapan Ramadan. Mari kita menjadi orang-orang yang serius dan sungguh-sungguh melewati detik-detik Ramadan, baik siamnya ataupun qiyamnya, yaitu dengan memperbanyak amal-amal salih di bulan Ramadan. Yang keempat, membentengi puasa kita dari hal-hal yang mengurangi dan merusak keutuhan pahala puasa. Sebab ada hal-hal
yang kalau dikerjakan oleh para saimin, orang-orang yang berpuasa, puasanya tidak batal secara fikih. Akan tetapi nilai pahalanya berkurang. Kalau yang membatalkan puasa secara fikih itu makan, minum setubuh di siang hari Ramadan, itu batal itu. Tetapi kalau seseorang di bulan puasa berbohong, batal nggak puasa? Oh, tidak batal. Tapi puasanya itu sudah kurang nilainya. Bahkan mungkin dengan melakukan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, itu puasanya sudah kosong, nol, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu Nabi memperingatkan kita di dalam sebuah sabdanya, dalam sebuah petunjuknya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash. Betapa banyaknya, kata Nabi, orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali apa? Lapar dan haus. Memang dia tidak makan, tidak minum sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi puasanya sudah kosong. Tinggal apa? Tinggal kulitnya. Kulitnya saja puasa itu tinggal pada diri orang tersebut. Nah, mari kita membentengi diri dari hal-hal yang dapat merusak ibadah, pahala ibadah puasa kita. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada baiknya juga ya, sebagai persiapan Ramadan itu kita menghayati kembali ada beberapa amaliyah yang terkait dengan Ramadan itu yang bisa dilacak akal perintah dan anjurannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam bulan Ramadan itu ada amal-amal wajib, ada amal-amal sunnah. Kita sebutkan yang pertama adalah saum atau puasa itu sendiri yang wajib dilaksanakan. Kita baca kembali surah Al-Baqarah 183. Kemudian ada lagi berikutnya di dalam ayat, beberapa ayat berikutnya itu ada lagi firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan, wajib dikerjakan. Yang kedua, ada yang disebut di bulan Ramadan itu namanya Qiyamu Ramadan. Mendirikan serta mengisi malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah yang spesifik dalam Ramadan itu adalah melaksanakan salat tarawih dan salat witir. Jadi salat tarawih itu hanya ada di khusus di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu tidak ada tarawih. Salat tarawih itu termasuk jenis salat malam. Cuman dia dilakukan di bulan Ramadan dan boleh di awal dilaksanakan, yaitu sesudah melaksanakan salat Isya. Nah, berapa bilangan salat tarawih? Macam-macam. Ada banyak versi. Tetapi banyak para ulama mengatakan bahwa bilangan salat tarawih itu sebenarnya tidak ada patokannya yang baku. Ya, silakan dilaksanakan. Malah di Masjidil Haram itu, kalau dulu-dulu Masjid Nabawi di Madinah itu tarawihnya 20 rakaat tambah 3 witir. Nah, sekarang beberapa tahun belakangan ini itu mereka melaksanakan salat tarawih hanya 10 rakaat tambah witir. 10 rakaat. Saya pernah bertanya kepada ulama di sana, kenapa terjadi perubahan? Nah, mereka mengatakan supaya jangan terlalu memberatkan bagi orang yang gandrung terhadap salat tarawih ini. Jadi hanya 10 rakaat. Tidak 20, tidak 8, tapi 10 rakaat. Nah, ini berdasarkan kesepakatan dari para ulama mereka. Nah, melaksanakan salat witir juga ya sebagai penutup dari salat tarawih itu. Nah, salat tarawih bisa dilakukan sendiri dan bisa dilakukan berjamaah di masjid, berjamaah. Dilakukan sesudah salat Isya. Jadi tidak boleh tarawih itu sebelum salat Isya, harus salat Isya dulu, karena dia tergolong jenis salat malam. Kemudian yang ketiga, tilawatul Quran. Nah, membaca Al-Quran dengan tartil yang baik,
dan menghayati serta mentadabburi kandungan maknanya. Oleh karena itu banyak para ulama mengatakan bahwa Ramadan itu adalah syahrul Quran. Dia adalah bulan Al-Quran. Di samping artinya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, artinya juga bulan Ramadan itu adalah bulan yang dianjurkan kita banyak membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi menghayati, mentadabburi kandungan maknanya, mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, jadi mari kita mempunyai target. Saya punya target bulan Ramadan ini harus hafal Al-Quran, harus membaca Al-Quran itu 30 juz. Nggak bisa 30 juz, 15 juz. Tapi bukan mengkhatam namanya, tapi separuh mengkhatam. Kalau bisa sekali, kalau bisa 2 kali, 3 kali, kenapa tidak? Jadi jangan lewatkan setiap hari Ramadan itu tanpa membaca Al-Quranul Karim. Tadi kita sudah berdoa di awal yang berkaitan Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman. Nah, itu diperbanyak membaca ketika bulan Ramadan. Yang keempat, ini pekerjaan sunnah, iftarus shaimin, memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang seperti orang yang berpuasa itu dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Nah, makanya sekarang sudah bagus di masjid-masjid itu ada acara puasa, buka puasa bersama secara kolektif. Nah, dari mana dananya? Tentu dari masyarakat yang dikumpulkan dan dimanage sedemikian rupa. Yang kelima, takfirus sadaqat wal infak, memperbanyak sedekah dan berinfak di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Karena akan dilipat gandakan pahalanya dibanding berinfak dan bersedekah di luar bulan Ramadan. Jadi bersedekah dan berinfak itu dianjurkan kita memperbanyak di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, al-i'tikaf fil ashril awakhir, melakukan ibadah i'tikaf khususnya di 10 hari terakhir Ramadan, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sudah 10 terakhir Ramadan, beliau konsen di masjid untuk melaksanakan i'tikaf. Nah, i'tikaf itu termasuk jenis ibadah yang ditentukan tempatnya tapi tidak ditentukan waktunya. Orang boleh i'tikaf kapan saja sepanjang hari, tetapi tempatnya tidak boleh di semua tempat, tapi harus dilaksanakan di masjid. Jadi tidak boleh orang i'tikaf di kantor. Saya mau i'tikaf di kantor, enggak, harus cari masjid. Nah, dalam i'tikaf itu dilaksanakan segala macam ibadah, membaca Quran, mempelajari ilmu agama, kemudian berdoa, berzikir, istighfar dan lain-lain sebagainya. Terutama di 10 hari terakhir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa iqama ahlah. Nabi mempunyai tradisi apabila datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia bersiap-siap mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah-ibadah di malam-malam yang ganjil itu. Nah, 10 hari terakhir Ramadan ini yang disebut al-ashrul awakhir itu akan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang disebutkan oleh Al-Quran khairul min alfi syahri. Malam Qadar itu disuruh kita mencarinya lebih bagus daripada 1000 bulan ketika seseorang beribadah di malam yang mulia itu. Nah inilah pekerjaan yang harus kita lakukan seperti yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah taharri lailatul qadar, memantau dan mencari dengan sungguh-sungguh malam qadar dengan memperbanyak ketaatan dan ibadah. Walaupun Nabi mengatakan Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir Ramadan, seseorang itu sejak dari awal Ramadan dia sudah melakukan ancang-ancang dan persiapan. Jadi jangan hanya mentang-mentang 10 hari terakhir Ramadan kita baru giat beribadah hanya 10 hari saja. Oh tidak.
Harus dari awal Ramadan sudah harus mempersiapkan diri. Kemudian yang kedelapan, al-umratu fi Ramadan. Melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Itu hadisnya, hadis sahih itu. Orang yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan itu pahalanya, ini pahalanya Pak. Pahalanya sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Jadi makanya kita lihat kalau bulan Ramadan itu para mu'tamirin, orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah sangat banyak sekali mengamalkan hadis Nabi ini. Kemudian yang kesembilan, al-jihadu fi sabilillah. Berperang dan berjihad di jalan Allah. Karena kita tahu juga bahwa perang Badar, ya, perang yang pertama dalam Islam itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi umat Islam untuk malas-malasan dan berleha-leha di dalam bulan Ramadan dengan mengabaikan jihad. Kalau perlu jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 terakhir, ikhraju zakatil fitri, mengeluarkan serta membayar zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Nanti akan ada kewajiban membayarkan zakat fitrah. Nah, saya tidak tahu, saya pernah membaca informasi bahwa kabarnya ada penetapan dari Majelis Ulama untuk fitrah tahun ini itu minimal katanya 50.000 Pak. Sudah ditetapkan itu, sudah disosialisasi. Mungkin untuk penyeragaman barangkali. Ya, boleh dengan uang dan boleh juga dengan makanan yang mengenyangi. Nah, kemudian yang ke-11, nanti setelah Ramadan selesai, kita memasuki bulan Syawal, ada ibadah sunnah lagi yang kita diminta untuk melaksanakan, yaitu melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Shaumu sittati ayyamin min Syawal, sebagai penyempurna daripada puasa kita di bulan Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Kapan itu? Bisa dilakukan berturut-turut sejak dari tanggal 2 Syawal, atau bisa dikerjakan berselang hari, atau bisa dikerjakan selama masih di bulan Syawal. Yang penting jumlahnya 6 hari di bulan Syawal sebagai penyempurna daripada ibadah siam Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi persiapan bekal bagi kita di dalam menghadapi bulan suci yang tidak berapa hari lagi akan datang kepada kita. Namun kita tetap berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang ini. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakannya dengan baik, dengan maksimal dan dengan sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya, dan saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.